Pertemuan dalam politik biasanya sesuatu yang tidak istimewa ya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa dan sebagainya. Apalagi setelah pelantikan kan, kalau sebelum Ya. pelantikan orang berpikir bahwa akan masuk ke kabinet, ternyata sudah pelantikan tertutup pintu sudah. Betul, dan maksud saya sampai hari ini semua kader PDI Perjuangan tegak lurus, patuh dan taat pada keputusan Ketua Umum sebagaimana hasil Kongres dan Rakernas kita. Artinya itu adalah kesepakatan kita bersama-sama, kita ikut perintah Ketua Umum bagaimana mengambil sikap terhadap pemerintahan sekarang. Apapun perintahnya kita jalankan. Oh, jadi belum jelas apakah di luar pemerintah? Oh, pasti di luar pemerintahan dong, karena nggak masuk. Kalau kabinet sampai saat ini kita tidak ikut dalam kabinet. Ya. Tapi bagaimana ke depan kita akan tunggu perintah Ketua Umum. Itu Polo, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Adian. Jadi sibuk pilkada karena ketua Des Pilkada PDI Perjuangan, betul ya? Betul. Betul. Jadi sibuk untuk pilkada. Bukan hanya DKI, Pramrano, tapi juga yang lain. Ya, 545 wilayah. 545 wilayah. Tapi terima kasih udah hadir di sini loh. Ya. Cuma belum Karena pernah. Bung Aiman berharga buat saya. Wah, luar biasa. Saya terima kasih sekali. Saya terhormat kalau Bung Adian datang ke sini. Karena Untuk juga berharga untuk keberanian saat Pilpres hampir ditangkap. ada satu meja waktu itu namanya Bung Henry Satrio. Satu meja dengan saya tuh. Kalau saya ditangkap, beliau juga bakal ditangkap juga. Almost man, almost. Kita belum mendengar kapan sebelumnya Bu Mega akan ketemu Pak Prabowo sebelum pelantikan. Tapi ternyata sudah pelantikan, belum ada kabar juga. Jadi ketemu atau enggak nih? Pertemuan dalam politik biasanya sesuatu yang tidak istimewa ya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa dan sebagainya. Apalagi setelah pelantikan kan, kalau sebelum Ya. pelantikan orang berpikir bahwa akan masuk ke kabinet, ternyata sudah pelantikan tertutup pintu sudah. Betul, dan maksud saya sampai hari ini semua kader PDI Perjuangan tegak lurus, patuh dan taat pada keputusan Ketua Umum sebagaimana hasil Kongres dan Rakernas kita. Artinya itu adalah kesepakatan kita bersama-sama, kita ikut perintah Ketua Umum bagaimana mengambil sikap terhadap pemerintahan sekarang. Apapun perintahnya kita jalankan. Oh, jadi belum jelas apakah di luar pemerintah? Oh, pasti di luar pemerintahan dong, karena nggak masuk. Kalau kabinet sampai saat ini kita tidak ikut dalam kabinet. Ya. Tapi bagaimana ke depan kita akan tunggu perintah Ketua Umum. Orang-orangnya, sosok-sosoknya, tokoh-tokohnya tidak masuk dalam kabinet. Tapi apakah ideologinya akan masuk ke kabinet, akan mendukung pemerintahan sekarang, atau berada di luar pemerintahan sekarang kebijakannya? Itu yang Kalau menjadi pertanyaan. ideologinya Pancasila 1 Juni. Ya, dan negara ini juga ideologinya sama. Sama, jadi pasti masuk ke dalam. Bukan pasti masuk ke dalam, artinya bahwa ideologi negara kita sudah kita sepakati bersama-sama adalah Pancasila 1 Juni. Itu sudah clear, tidak lagi perlu dipertanyakan. Nah, persoalan bagaimana sikap kita dalam sistem presidensial tidak ada oposisi partai. Oposisinya apa? Kalau secara teori, oposisinya sistem presidensial adalah parlemen. Ya. Karena fungsinya adalah mengawasi. Siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan? Parlemen. Jadi kalau ditanya apakah ada oposisi? Ada. Siapa? Parlemen. Parlemen sebagai institusi itulah yang harus menjadi oposisi dalam sistem presidensial. Tapi kan pimpinan parlemennya kemarin ikut mengumumkan juga, walaupun itu ketua harian Gerindra, Pak Dasko. Enggak, gini. Kita dalam sistem kenegaraan itu kan ada parlementer, ada presidensial. Kalau parlementer itu dimungkinkan adanya oposisi partai-partai yang tidak bergabung dalam pemerintahan. Ya. Dalam sistem presidensial, sistem itu tidak memungkinkan dibukanya partai-partai yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bukan model perdana menteri. Lalu siapa oposisinya dalam sistem presidensial? Secara teori parlemen itulah oposisinya. Nah, tapi saya mau tanyakan tadi satu, kan saya belum selesai nih ya. Ini penting kan, penting. Satu, pimpinan parlemennya Bang Dasko itu ada pada saat pengumuman. Yang kedua, politisi PDI Perjuangan yang juga pimpinan parlemen Mbak Puan Maharani menyatakan bahwa akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Artinya clear dong, jelas, ceto welo-welo. Enggak. Gini. Parlemen itu setara institusi. DPR itulah gini. Tugas oposisi itu apa? Mengawasi. Tugas DPR itu cuma ada 3. Bikin undang-undang, bikin anggaran. Kedua, mengawasi. Apa yang diawasi? Pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran. Sesederhana itu.
Dalam konteks pengawasan itulah melekat watak oposisi, sifat oposisi, tipikal oposisi. Oke, walaupun mendukung, tetap watak oposisi itu ada. Begini, bukan mendukung, begini loh. Nah, ini Mbak Puan kan ngomong begitu. Gini. Dikelirkan dulu bahwa sebenarnya apapun yang sudah diputuskan oleh negara Ya. melalui Mahkamah Konstitusi, melalui MPR kemarin pelantikan, sebagai warga negara yang baik kita ikut. Oke, tapi kalau kemudian ditanya apakah ada oposisi? Ada. Apakah partai? Bukan. Secara teori oposisinya adalah DPR Oke. sebagai lembaga. Oke. Kenapa DPR dianggap sebagai lembaga yang bersifat oposisi? Karena fungsinya mengawasi. Ya. Begitu loh. Artinya pimpinan DPR, apakah itu partai ataukah secara personal, berbeda dengan kelembagaan DPR. Bukan berbeda, tapi Bisa berbeda pendapat juga. bukan berbeda pendapat. DPR ini kan banyak orang, banyak partai, banyak kepala, banyak Oke. pikiran dan sebagainya. Tugas dia mengkritisi, misalnya begini. Di Komisi 7 atau di Komisi 12 sekarang misalnya ada kebijakan pertambangan yang tidak berpihak pada lingkungan, tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada investasi dan sebagainya. Boleh nggak dikritisi? Boleh dong. Oke, apakah itu dikritisi oleh ketua dan pimpinan DPR? Tidak, tapi oleh anggota komisi terkait. Kemudian ada kekerasan yang dilakukan oleh aparatur negara. Boleh nggak kita kritisi? Boleh dong. Oke, yang mengkritisi apa? Anggota-anggota DPR itu. Oke. Jelas nih. Dikelirkan dulu biar orang tidak salah membedakan antara oposisi di sistem parlementer dan oposisi di sistem presidensial. Itu loh. Kalau di dalam sistem parlementer bisa partai berbeda. Ya. Gitu loh. Tapi dalam presidensial oposisinya ada secara teori ya DPR itu loh. DPR itu orang-orang itu yang bisa berbeda dengan pimpinannya, ketua fraksinya, bisa aja. Itu bagaimana mereka berkomunikasi ke dalam. Oke. Bagaimana kemudian anggota DPR berkomunikasi dengan pimpinan fraksinya. Iya. Di PD Perjuangan kita biasa berdiskusi bahkan berdebat tajam tentang hal-hal itu dengan pimpinan fraksi kita. Nggak begitu loh Mas, nggak begitu loh Bang, nggak begitu ya, segala itu biasa. Oke. Dan itu tidak dilarang di PD Perjuangan. Dan itu sah. Kita lihat nanti kiprah seperti apa. Termasuk Bung Adian. Seperti apa suaranya hari ini akan menunjukkan bagaimana DPR nanti. Terima kasih. Silakan Bung Adian. Oke. Saya akan panggilkan selanjutnya adalah politisi Partai Solidaritas Indonesia, Bung Ade Armando. Oke.